Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para pemirsa setia yang selalu menyaksikan program Irama Indahnya Ramadan bersama Harum Bina Wisata. Sudah beberapa hari kita lewati bulan yang penuh keberkahan ini, dan mulai dari kita menghirup udara di pagi hari sampai terlelap kembali dalam buayan tidur di kasur yang empuk, di tempat yang nyaman, tiada terhitung begitu amat sangat banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, terkhusus di bulan yang begitu amat sangat mulia ini, yaitu bulan Ramadan. Tapi tidak terasa pula Ramadan akan segera meninggalkan kita, akan berpamitan kepada kita. Lalu apa saja yang harus kita persiapkan untuk menyongsong bulan-bulan selanjutnya? Tiada lain dan tiada bukan adalah terkait zakat fitrah. Perlu kiranya kita ketahui bahwa zakat itu ada beberapa macam, termasuk diantaranya adalah zakat fitrah yang disunahkan ketika kita memasuki bulan Ramadan, dan yang paling diutamakan diwajibkan adalah di malam Idul Fitri. Dan perlu kiranya kita ketahui kepada siapakah target penerima zakat itu. Nah, Allah sudah menggariskan, sudah menentukan siapa saja yang berhak mendapatkan zakat itu. Hal itu tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara. Yang pertama, bahwa dikatakan bahwasanya sedekah. Hal ini terkait mungkin juga sedekah yang sunnah dan juga sedekah wajib. Sedekah wajib biasa disebut dengan zakat. Baik itu zakat mal, zakat fitrah, dan lain sebagainya. Targetnya adalah ditegaskan oleh Allah dengan menyebut yang pertama, lil fuqara, bagi orang-orang fakir, wal masakin, dan yang kedua adalah teruntuk orang-orang miskin, wal amilina alaiha, yang ketiga adalah bagi para amilnya, dan yang keempat adalah wal mu'alafati qulubuhum, yang diluluhkan hatinya, dan juga wafir riqab, bagi orang-orang yang dalam zaman pada waktu itu mereka adalah bisa dikategorikan para budak, dan juga wal gharimin. Selanjutnya setelah riqab adalah mereka orang-orang yang berhutang, wa fi sabilillah, dan selanjutnya adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah, wabnis sabil, dan juga orang-orang yang merantau, yang bertravel, yang berwisata, yang berpergian. Ini yang ketujuh, yang terakhir, faridotam minallah wallahu alimun hakim. Ini merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kiranya
kita tegaskan bahwa definisi masing-masing fakir sampai dengan tadi disebutkan yang terakhir adalah mereka-mereka yang berpergian, perlu kita ketahui definisinya masing-masing atau kriterianya masing-masing. Fakir adalah dalam zakat, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhannya. Sedangkan miskin adalah orang yang memiliki harta atau pekerjaan, masing-masing dari keduanya itu sudah agak mencukupi, tapi masih kurang. Begitu. Itu mungkin perbedaan fakir dan miskin. Nah, amil zakat adalah siapa? Wal amilu man ista'malahu al-imamu ala ahdis sodaqoti wa daf'iha li mustahiqiha. Yaitu orang yang dipekerjakan, yang ditunjukkan, yang di-SK-kan oleh imam atau pemimpin untuk mengambil sedekah dan menyerahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Selanjutnya yang mu'alaf, yang dilunakkan hatinya adalah golongan yang ibaratnya bisa dibagi 4. Salah satunya adalah mu'alaf muslim, yaitu orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah di dalam Islam. Maka ia dilunakkan dengan memberikan zakat kepadanya. Selanjutnya budak mukatab, rikob tadi adalah siapa? Mereka adalah budak-budak mukatab yang melakukan akad kitabah, perjanjian yang sah. Dan selanjutnya adalah ghorim, yang punya hutang. Salah satunya adalah orang yang berhutang untuk meredam fitnah di antara dua golongan dalam masalah orang yang terbunuh dan tidak jelas pembunuhnya, maka ia menanggung hutang sebab itu semua. Selanjutnya fisabilillah, siapa? Adalah mereka para pejuang yang tidak memiliki bagian pasti di dalam buku besar negara, maksudnya tidak digaji, bahkan mereka berjihad sukarela hanya karena Allah. Dan yang terakhir adalah kriteria atau mustahik yang berhak menerima zakat yang ketujuh adalah yaitu Ibnu Sabil. Siapa? Yaitu orang yang melakukan perjalanan dari daerah yang sedang memproses zakat atau melewatinya. Itu. Maka perlu setelah kita tadi ketahui, jangan sampai kita berzakat kepada yang tidak berhak mendapatkannya, bukan tepat sasaran. Pun juga kalau kita tidak melaksanakannya sendiri, kita serahkan ke lembaga, ke organisasi atau yang sah ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani zakat ini. Sehingga kita terjamin kesahan daripada berzakat kita dan juga kita berzakat tenang dalam hati karena dipastikan kesahan daripada berzakat kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang diterima ibadahnya termasuk dalam hal zakat dan memang tepat sasaran sehingga terjadi apa seharusnya yang sudah ditarget oleh pemerintah, yaitu tiada lain berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga ada manfaatnya. Wal afu minkum, ihdinas syiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.